wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, siapa yang tadi pagi gak sholat subuh, ada gak? Oke, yang sholat subuh coba angkat tangan. Oke ya, nah Ustazah yakin pasti tadi ketika Ustazah sebutkan gak sholat subuh, gak ada yang angkat tangan. Dan ketika Ustazah sebutkan yang sholat subuh, semuanya angkat tangan ya. Alhamdulillah, semoga anak siswa-siswi kelas 2C semuanya makin soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Nah anak-anak, Ustazah mau cerita nih, cerita tentang seorang penyair yang suka menunda-nunda kebajikan. Nah, dengerin ya. Nah, ini adalah kisah tentang Asya, seorang penyair. Anak-anak tahu penyair? Ayo, nah kalau belum tahu nanti boleh tanya sama orang tuanya di rumah, apa tuh penyair, bunda atau ayahnya di rumah ya. Nah, jadi si Asya ini adalah seorang penyair di masa jahiliyah. Jadi dia di masa jahiliyah si Asya ini adalah seorang penyair. Nah, waktu itu agama Islam belum terlalu dikenal. Jadi belum banyak orang yang masuk Islam ya. Jadi masih banyak yang kafir saat itu. Nah, si Asya ini salah satunya belum memeluk Islam pada saat itu. Nah, jadi si Asya ini waktu itu dengar tentang berita bahwa Nabi Muhammad ini membawa ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad ini juga terkenal sebagai perilakunya yang baik, akhlaknya terpuji kayak gitu. Nah, akhirnya si Asya ini, seorang penyair tadi, dia tertarik untuk ketemu sama Rasulullah. Nah, anak-anak, jadi waktu itu si Asya ini posisinya jauh dari Rasulullah ya, tempat tinggalnya jauh dari Rasulullah. Jadi waktu itu karena kagumnya si Asya ini sama Rasulullah, akhirnya si Asya waktu itu mau berangkat menemui Rasulullah. Nah anak-anak, jadi waktu itu si Asya ini mau ketemu Rasulullah, katanya mau memeluk Islam. Nah akhirnya berangkatlah si Asya ini. Tahu-tahunya di dalam perjalanan si Asya ini ditemui oleh seorang Quraisy. Nah, di sana ada dia ini tahu, orang Quraisy ini tahu si Asya ini mau ketemu Rasulullah, mau memeluk Islam. Nah, jadi si orang Quraisy tadi bilang, "Wahai Asya, kamu mau kemana?" Kata dia itu bilang kayak gitu kan. Lalu si Asyanya bilang, "Saya ingin menemui Rasulullah." Seperti itu. Nah, lalu si orang Quraisy tadi yang gak suka kalau si Asya ini mau masuk Islam, dia bilang kayak gini, "Emangnya kamu yakin mau masuk Islam? Kamu tahu gak sih kalau kamu masuk Islam itu, Asya," katanya, "kamu itu gak bisa mencuri lagi," kata orang Quraisy tadi. Lalu Asya ini jawab seperti ini, "Oh gak apa-apa, saya gak masalah kalau saya gak bisa curi lagi nanti ketika saya sudah masuk Islam." Nah, ternyata orang Quraisy-nya gak kehabisan akal anak-anak. Lalu dia bilang lagi, dia cari kelemahannya si Asya, cari cara gimana caranya supaya si Asya ini tidak jadi ketemu Rasulullah kayak gitu. Lalu orang Quraisy-nya tadi dia bilang kayak gini, "Asya, kalau kamu masuk Islam nanti kamu nggak bisa minum minuman keras lagi loh," katanya seperti itu. Karena dalam kalau orang Muslim itu, bagi mereka minuman keras itu haram, katanya bilang kayak gitu. Anak-anak tahu nggak? Ternyata setelah dibilangin gitu sama orang Quraisy tadi, si Asyanya langsung terdiam. Ya, nah si Asyanya terdiam. Nah, setelah itu
Asyanya mikir lagi. Nah ternyata si Asya ini suka minum minuman keras anak-anak ya. Jadi si Asyanya mikir lagi, kalau saya masuk Islam nanti nggak bisa minum minuman lagi ya. Ya udah, saya nanti aja dulu masuk Islamnya, saya mau puas-puasin minum dulu, kata si Asyanya seperti itu. Akhirnya si Asyanya mengurungkan niat untuk ketemu sama Rasulullah saat itu. Akhirnya dia balik lagi. Nah si Asyanya balik lagi. Nah anak-anak tahu ternyata ketika perjalanan pulang si Asyanya meninggal dunia dalam keadaan belum memeluk Islam. Nah anak-anak ya, jadi si Asya ini menunda kebaikan yang tadinya dia mau ketemu mau memeluk Islam, tapi gara-gara tadi banyak mikirnya, gara-gara dihasut sama orang Quraisy, akhirnya dia menunda kebaikan yang mau dia lakukan ya. Ini sangat merugi sekali si Asya ini. Nah seperti itu juga kita ya anak-anak ya. Jadi kita sangat tidak dianjurkan, kalau bisa jangan menunda-nunda kebaikan. Nah contohnya kayak gini nih, yang tadi sholat subuh yang dibangunin sama bundanya misalnya. Bundanya udah bangunin jam 5, tahu-tahu pas udah dibangunin sama bundanya marah sama bundanya, ndak mau, bunda kita masih ngantuk, akhirnya tidur lagi. Itu menunda kebaikan. Nanti bunda jam 5:30 bunda mau sholatnya. Nah itu menunda kebaikan. Lalu juga misalnya yang dikasih tugas sama ustazahnya lalu ditunda-tunda, misalnya pagi ini pelajaran PAI ya, ustazah ini kasih tugas PAI, lalu gara-gara tadi malas mau ngerjain siang, ternyata pas siang hari dapat lagi tugas tematik, akhirnya tugasnya menumpuk, nggak bisa istirahat siang. Nah kayak gitu ya. Jadi menunda-nunda pekerjaan itu sesuatu yang tidak baik, karena bisa merugikan diri kita sendiri ya anak-anak ya. Oke, jadi lawan rasa malasnya ya. Allah tidak suka sama orang yang suka malas-malasan. Orang yang malas itu temannya siapa? Temannya syaitan ya. Oke, nah seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat ustazah ini sampaikan. Semangat untuk belajarnya hari ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.